Shalom, selamat pagi, selamat kembali bertemu dalam channel Infinity Ministry menjangkau yang belum terjangkau. Pada pagi ini saya membawakan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang 8-21. Ayat masnya yang ke-8 demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Judul firman Tuhan, jadilah terang di tengah kegelapan dunia ini. Tuhan Yesus berkata bahwa kita terang dunia. Logikanya terang hanya akan berfungsi di tempat yang gelap. Sayangnya banyak di antara kita yang justru hanya menunjukkan terangnya di tempat yang terang. Mereka lupa bahwa yang memerlukan penerangan adalah tempat-tempat yang gelap. Apa yang harus kita lakukan agar menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini? 1. Hiduplah sesuai kehendak firman Tuhan. Sebagaimana ayat yang 15, firman Tuhan katakan, perhatikanlah bagaimana cara kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Matius 7 ayat 24 katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Peran firman Tuhan adalah tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Akibatnya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat yang ke-16. Yang kedua, bijak menggunakan waktu yang terbatas. Di mana ayat yang 16-17, firman Tuhan inginkan kita perhatikanlah waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Jangan kita bodoh dan usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Saudara kasihan Tuhan, hidup ini sangat terbatas. Dikatakan sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dari sebab itu, biarlah kita berusaha untuk kita mengerti kehendaknya. Sebagaimana Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oleh sebab itu nikmati segala janjinya, baik di saat kita hidup maupun di kemudian hari di surga. 3. Hiduplah dalam pimpinan Roh Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 25 katakan, jika kamu hidup dalam roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dalam ayat 18 Efesus 5, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, yaitu Roh Kudus. Maksud dipimpin Roh Kudus yaitu kita taat melakukan kehendak Tuhan. Mari kita teladani bagaimana pelayanan Tuhan Yesus saat masih dalam dunia ini. Tuhan Yesus pergi ke pantai-pantai, ke bukit-bukit, ke rumah-rumah, ya bahkan ke rumah pemungut cukai, ya saudara, dan sampai ke rumah seorang yang tidak berkenan secara manusia, tapi Tuhan mau hadir di rumah itu. Memang saudara, menjadi terang adalah mudah, sebab kita sendiri adalah terang adanya. Namun menjadi terang yang menyinari kegelapan, itulah yang sulit. Menjadi orang Kristen itu mudah, tapi menjadi orang Kristen yang berdampak bagi lingkungan di mana kita berada, itulah yang penting. Dunia kita sedang berada dalam kegelapan dan kekelaman, sedang menyeliputi bangsa-bangsa. Inilah waktunya kita tampil untuk menerangi mereka.